Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman circle gaib. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini teman-teman, gua nggak mengadakan eksplorasi ke bangunan-bangunan terbengkalai teman-teman. Tapi di kesempatan kali ini gua bakalan bercerita tentang salah satu lokasi dan gua pernah bekerja dan lokasinya ini terbilang angker banget. Dan waktu itu posisi gua itu kerja sebagai cleaning service di gedung tersebut. Dan kebetulan di sini gue juga mau denger cerita versi teman gue. Salah satunya ada di sebelah gue. Kita sambut aja teman gue langsung guys. Halo Bang Dev, apa kabar Bang Dev? Alhamdulillah baik. Posisi sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Lagi sibuk ya mencari nafkah dunia untuk keluarga. Wah, gokil teman-teman. Jadi Bang Dev ini teman-teman, Bang Dev ini punya channel juga namanya Beda Mistis teman-teman. Jangan lupa mampir setelah teman-teman lihat video ini. Di video tersebut Bang Dev itu mengadakan eksplorasi teman-teman, sama seperti Circle Gaib. Bang Dev itu mengeksplorasi bangunan-bangunan terbengkalai teman-teman. Benar Bang Dev? Betul sekali. Oke, jadi kita langsung masuk ke ceritanya teman-teman. Gua mau denger versi Bang Dev sewaktu Bang Dev itu kerja sebagai cleaning service sama seperti gua. Dan kebetulan Bang Dev ini posisinya dia lebih senior ketimbang gua. Dia dulu yang masuk, baru gue yang masuk. Nah, sekarang kita dengar aja cerita langsung dari Bang Dev. Oke Bang Dev, lo udah siap nih buat cerita Bang Dev? Oke, gue siap. Jadi gimana Bang ceritanya Bang? Jadi pas gue kerja di situ sih banyak sekali pengalaman mistis yang gue alami. Dari mainan anak-anak, di permainan anak-anak itu ada mobil-mobilan anak-anak itu jalan sendiri. Hingga pernah gue alamin itu ada manekin, dia tuh jalan. Tuh manekin yang setengah badan, bawahnya tuh kayu, dia jalan. Oh, yang biasa buat orang-orang tenan tuh naruh baju ya Bang, biasanya gitu ya. Iya. Itu jalan sendiri hingga manekin itu baru berhenti setelah gue bilang astagfirullahaladzim. Dia nengok ke gua, manekin itu jatuh. Langsung jatuh sendiri? Jatuh sendiri. Posisinya? Jadi waktu itu posisinya lu masuk situ kondisinya malam atau pagi hari nih Bang? Pagi hari. Oh pagi hari. Ya. Memang masuknya di situ teman-teman. Jadi kita masuk ke gedung itu 5:30 kita udah stay di situ ya Bang ya. Udah stay di situ. Dan kondisinya tuh memang gelap banget ya. Gelap kan? Emang. Itu lampu dari gedung belum dinyalakan pada saat itu. Iya dari. Kalau 5:30 itu. Oh iya Bang Dik. Terus lu nih kan pertama kali masuk ke sana tuh kalau nggak salah tahun 2010 ya. Gua 2011-nya. 2010 awal ya. Ya, 2010 awal. Gua kan sempet denger nih dari senior-senior gua waktu pertama kali gua masuk situ katanya ada beberapa lokasi yang bener-bener angker banget nih Bang Dev. Betul. Contoh kayak di basement nih. Di basement lu pernah ngalamin apa tuh Bang? Nah, di basement itu yang gue bilang tadi. Ya. Di situ gue pernah ngalamin ada salah satu tempat permainan anak-anak. Ya. Nah, pas saat itu saya lagi ngepel tuh Bang. Gue lagi ngepel ya. Gue lagi ngepel enak-enak. Pas nyampe di depannya itu tempat permainan anak-anak, gue lihat bunyi dulu gubrak ya. Gue nggak heroin, mungkin kucing ya. Gue ngepel lagi enak-enak, pas depan gue lagi, nah itu kok mobil jalan sendiri. Oh jadi ada mobil yang jalan sendiri Bang? Mobil mainan anak-anak jalan sendiri, tahu kan anak-anak yang bisa dinaikin? Iya, kayak model bom car gitu lah ya. Iya bisa dinaikin itu. Dia jalan sendiri Bang. Astagfirullahaladzim. Pertanda apa ini? Gue bilang kan, di situ gue kuatin hati gue, tapi gue nggak bisa Bang. Nggak bisa kenapa? Rasa takut gue semakin tinggi tuh Bang di situ. Makin bergejolak. Makin merinding gue semakin parah. Akhirnya gue mutusin untuk gak ngepel di depan zona mainan tersebut. Akhirnya gue ngepel pindah ke blok yang sebelah kirinya tuh. Sebelah kirinya agak terang karena ada deket dengan ini ya, pantulan cahaya lah ya. Dari lobi utama itu, lobi utama itu ada cahaya masuk dari matahari gitu ya. Jadi seperti itu Bang. Jadi kondisinya waktu itu pagi lu 5:30 ya. Kita kan udah masuk stay di area Bang. Stay di area itu untuk membersihkan lantai dari satu blok itulah pokoknya. Jadi memang gue juga ngalamin
satu blok itu memang ada wahana permainan anak-anak bang. Iya. Cuman posisinya waktu gue masuk itu mobil-mobilan itu udah nggak ada. Jadi gue tuh dapetnya kereta bang. Kereta. Nah gue juga pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Cuman gue lebih sugestinya ke dalam tempat wahana permainan itu. Wow. Jadi di depan tempat wahana permainan itu kan ada ayunan tuh. Ya betul. Nah jadi ayunan Dulu itu tuh ada ayunan. tiba-tiba gue ngerasa kok kayak ada yang nyulin gue dari dalam gitu kan. Terus gue nyoba manggil senior kan, karena posisi gue turun sendiri tuh bang. Gue manggil senior, kata senior, gue lagi sibuk di atas. Emang dia lagi sibuk ngepel di atas gitu bang. Dan nggak taunya gue ngeliat ayunan itu goyang sendiri bang. Cuman gue nggak hirauin. Iya. Nah jadi ini yang di basement ya bang. Di basement. Jadi kita kita ngerasain basement ya. Gua di basement ya. Nah jadi di basement itu bang, lu pernah nggak ngalamin kan di situ tuh di pojokan itu tuh ada toilet bang, yang janitor trolinya tuh angker banget di situ bang. Di situ tuh dulu ada yang naruh manekin itu di pinggiran itu bang. Manekin itu gue bilang, yang tadi gue bilang itu manekin jalan sendiri. Oh jadi posisinya di dekat janitor troli itu? Di situ bang. Nah jadi ceritanya begini bang, di manekin itu bang. Dulu gue berdua sama temen gue. Iya. Ya nggak, dulu dibantuin gue sama temen gue. Nah lagi ngepel enak-enak, bunyi tek tek tek. Gue nggak hirauin tuh. Biasalah mungkin temen gue kali ngepel bentur-bentur inian kan, bentur-bentur apa namanya, pinggiran ya. Pinggiran itu tek tek gitu kan, bunyi lagi. Nah itu temen gue tuh samping gue. Yang beda orang bang. Beda orang itu yang jalan itu beda, bukan temen lu. Bukan. Nah jadi bukan sebenarnya bukan, lu pikir itu temen gue tapi ternyata beda ya. Beda. Nah lah itu temen gue tapi tek-teknya nggak ada. Cuy, gue panggil itu, sini lu denger gak ya, tek tek tek. Iya bang, gue denger bang. Lu samperin dah. Buat dia kan itu. Di situ dia samperin. Cek cek. Balik lagi ke gue bang. Bang, manekin bang gerak-gerak bang. Dia ngomong kan kayak gitu. Iya. Manekin gerak-gerak bang. Terus itu pas manekin gerak, serius lu. Dua yang lihat sama gue, berdua gue datang ngeliat dua. Nah itu manekin berada di tengah-tengah lorong kan. Manekinnya itu langsung pas gue lihat, ini manekinnya, iya bang, tadi gerak-gerak bang. Yaudah balikin lagi Gi. Kita balikin ke tempatnya nih. Kan manekin itu situ ada 4 deh kalau nggak salah deh. Ada 4, 1, 2, 3, 4 yang gerak tuh yang badannya doang. Iya. Kita taruh di pinggir, balikin lagi manekinnya. Enggak berapa saat kita mau balik nih, mau lanjut ngepel, jatuh tuh manekinnya. Udah 4-4-nya jatuh. Bak. Buset deh. Kaget tuh, kita lari berdua gitu ke atas. Nah, tapi setelah kejadian itu, lu pernah nggak sih maksudnya berpikiran kayaknya gue bakalan berhenti nih dari tempat kerja ini? Lu pernah berpikiran kayak gitu nggak bang? Sempet ada. Gue pengen resign, wah anjing daripada gue penyakit kan di sini ya. Cuman gue di saat itu ingat lah, gue kondisi lu tulang punggung lah ya. Tulang punggung ya. Dan di situ juga gue punya cinta bang. Maksudnya cinta gimana tuh? Ya, jadi lu punya ini nih, maksudnya punya apa namanya? Punya pasangan di situ bang. Iya. Di tempat kerja itu gitu. Tempat kerja itu bang. Jadi ya disitulah yang bikin gue bertahan dan betah di situ bang. Gokil. Nah jadi gini bang Dep, gue juga pernah ngalamin di basement itu kan hal yang sama, mungkin sama seperti lu gitu ya, cuman kan versinya beda nih. Jadi kita bahas ini dari bagian lantai ke lantai nih bang. Boleh. Nah tadi yang kita bahas itu tentang basement ya, basement itu. Gue mau denger versi lu di lantai kedua nih. Lantai kedua juga kan ada yang terkenal satu lorong itu di tempat rumah makan, itu kan memang terkenal serem juga gitu bang. Gue mau denger dari versi lu nih bang. Kalau gue nggak di situ bang, justru eskalator yang mau turun ke bawah. Oh iya gue tahu. Jadi kan ini kan yang lu bahas kan lorongnya itu kan ada sebelah kanan ya. Iya. Yang tembusannya ke toilet. Iya benar. Nah pas di situ gue malah turun ya, eskalator turun ke bawah. Oh. Jadi saat itu anak-anak itu disuruh pada turun ya, untuk bantuin yang bawah basement itu. Ini basement. Nah itu waktu itu kira-kira jam 7 pagi.
Jam 7 pagi Nah, ya. Udah mulai agak terang lah ya. agak terang Nah. lah. Di situ gua turun lah tuh bang dari basement bang. Entah baru 5 langkah gua turun karena itu eskalator mati bang waktu itu bang. Karena tek tek gua turun 5 langkah, gua dengar lagi. Kok ada suara pantopel yang ngikutin gua? Jadi ada suara orang pakai pantopel itu ngikut ngelangkah gitu di belakang gua. Ngikutin di jalan di belakang lo gitu Belakang ya. gua. Oh, oke. Tek tek gua berhenti, dia berhenti. Gua maju, tek tek. Dia bunyi lagi. Gua nengok ke belakang, Bang. Kok nggak ada ya? Siapa ya? Gua naik lagi ke atas, Bang. Itu gua naik ke atas, gua kepo. Ada orang nggak sih? Tadi kok kayaknya gua nggak enak perasaan gua. Gua naik ke atas, kagak ada orang sama sekali. Wah, anjing. Belum mati gua. Bahaya juga nih. Yaudah, gua turun lagi dengan rasa takut. Itu kaki gua hampir keselimpet, Bang. Entah gua kaki gua keselimpet apa, gua nggak tahu, Bang. Posisi lu lari atau lu jalan cepat? Jalan cepat, Bang. Oh, jalan cepat. Gua kayak keselimpet, Bang. Hampir mau jatuh gua dari eskalator. Tek. Anjir. Kaki gua kayak dimegang. Lu ngerasain kayak gitu? Iya. Lah, gua hampir mau jatuh, Bang. Itu kalau jatuh pala gua benjol kali itu. Tapi kondisinya waktu itu lu nggak ngelihat orang yang ngelangkah itu? Kagak ngeliat Sama sekali. sama sekali. Jadi kejadian itu sama kayak yang di basement. Iya, kayak di basement. Terus pas lu ngerasain kayak gitu nih bang, otomatis kan lu pasti panik ya. Dan lu nggak mau coba cari tahu itu apa gitu loh. Ya bisa kemungkinan temen lu nakut-nakutin gitu. Nah, gue niat dari naik udah bunyi tak gitu. Gue naik lagi ke atas itu gue mau nyari tahu nih ya bang. Iya. Itu siapa sih? Ya gue rasa takutnya temen gue kan iseng kan. Nah gue kok kagak ada orang. Ya, makin panik lah di situ lah gue turun cepet-cepet ke bawah, ada kaki gue kayak ada yang jagol gitu. Langsung narik begitu. Kayak narik ke bawah. Posisi lu jatuh atau gimana? Hampir jatuh. Jadi memang istilahnya lu memang diikuti sama makhluk yang biasa suka ngelangkah di situ bang. Bisa jadi. Lu di situ posisinya waktu itu kondisi lu lagi sendiri apa berdua sama temen lu? Itu gue sendiri bang. Oh lu lagi megang sendiri di lantai itu? Lagi sendiri, enggak, gue lagi sendiri. Mau bantuin temen gue yang udah ngepel di daerah sono bang. Jadi kita karena tahu lah tuh anak-anak pada takut di zona mainan itu. Jadi kita tuh disuruh tuh sama leader kita untuk ngepel di situ tuh 3 orang, lo nggak 2 orang, biar ada yang nemenin gitu bang. Karena tahu di situ. Itu tuh areanya emang serem di situ. Kalau versi gue nih bang, di lantai kedua itu gue pernah waktu itu pas gue lagi ngepel nih bang. Iya. Gue kejadian sama kayak lo. Cuman kalau gue ditampakinnya bener-bener telapak kakinya. Kan kalau kita habis ngepel nih kan kita siramin air kan. Iya. Terus kita pel gitu kan otomatis kan yang namanya lantai dari marmer itu kan kelihatan kalau orang melangkah gitu loh ya kan. Nah dan akhirnya bang Dep, di situ pas gue ngepel, gue sama kayak lu versinya, cuman beda. Abis gue ngepel marmer itu, tiba-tiba kayak ada telapak jalan di bekas pelan gue itu loh, di bekas mopan gue itu. Iya. Dari situ gue pikir ini kayaknya kayak inian deh, kayak jin gitu, tapi cuman satu kaki bang. Itu satu kaki doang itu cuma satu kaki. Jadi gue nggak ngelihatnya dia itu, nggak ngelihat 2 kaki. Jadi kakinya tuh beda bang, cuman tumit. Cuman tumit doang. Hanya tumit aja. Cuman tumit, tapi getar. Kan di lantai 2 itu kan kedengeran kan kalau orang langkah kan sampai bawah. Apalagi posisi waktu itu kan gelap, sepi kan, belum ada pengunjung gitu kan, masih ditutup lah. Itu kedengeran banget orang langkah. Hanya ada beberapa tenan yang udah masuk ya. Nah, tenan kan paling masuk jam 8 atau jam 9 ya. Biasanya jam 7, jam setengah 6 itu tenan belum ada sama sekali. Cuman ada security. Otomatis kalau security itu suara pantopel dia jalan kan kedengeran. Betul. Ya kan? Nah, di situ gue ngerasain kayak gue pas lagi duduk itu di samping gue nih, samping rolling door gue duduk, itu kayak ada yang duduk nemenin gue. Cuman gue hiraukan akhirnya ya gue pergilah. Gue nggak mau ambil pusing istilahnya. Ya memang di situ memang ada dia atau kayak gimana ya gue bodo amat gitu. Nah sekarang yang mau gue tanya lagi nih bang Dep, kita langsung naik ke lantai atas nih. Nah iya benar. Untuk versi lu nih, kalau lantai yang kedua sih, karena kalau orang-orang yang di supermarket itu memang udah pada masuk dari jam 7 ya. Dari jam 7 udah rame. Iya. Yang paling serem lagi di lantai atas. Paling atas. Yang zona permainan lagi, ada juga permainan lagi itu. Lu ngerasain apa tuh bang?
Itu awal gua lagi di ibarat kata diloncoin lah sama senior Iya. itu waktu gua masih baru masuk lah ya. baru masuk gua diloncoin gitu ya. Jadi gua lagi ngepel tuh harusnya berdua bang. Iya. Ya nggak berdua, cuman gua diloncoin, gua suruh ngepel sendirian di tempat itu. Setelah ngepel tuh kira-kira kena setengah ya, Setengahnya Setengahnya. lu kena. di setengahnya dan setengahnya itu ada zona permainan. Zona permainannya itu kita lagi capek-capek keringetan ngucur gitu kan, dikerjain sama senior gitu kan. Tiba-tiba gue lihat sekelebat bayangan merah itu lompat ke patung. Jadi zona mainan itu ada patung ya bang. Oh iya, memang patung yang besar itu yang Patung gua besar, tahu lah, patung kayak binatang ya. bentuk King Kong gitu lah King ya. Kong gitu ya. Iya, benar. Jadi sosok merah itu lompat dari King Kong pindah lagi ke patung berikutnya. Iya. Jadi gue gini, pas dia muncul ke King Kong, gue ngeliat kan, pas gue nengok ke King Kong lagi, dia langsung lompat lagi bang. Iya. Ke ini, patung berikutnya. Patung berikut. Ini kayak apa sih, Barbie deh kalau nggak salah. Iya, saya nggak tahu, kayak Barbie, satu lagi kayak naga. Masuk bawah, berarti dia masuk ke daerah situ. Nah, patung naga, itu. terus itu pindah lagi. Pokoknya kayak jejak tuh. Dus. Itu gue panik. Bener-bener gue panik di situ. Itu apaan itu, gila. Wah, nggak beres. Gue banting ituan apa namanya? Pelan sama apa segala macam, gue banting. Das. Gue kabur sama teman gue. Lu gila, lu ninggalin gue lu. Anjing lu. Oh, jadi lu dikerjain sama dia Ya, posisinya. gue ngeliat setan anjing gitu. Nggak tahu apaan lu. Mau merah-merah, ya lu katanya gitu. Sebelum ngeliat gue udah lihat duluan. Oh, jadi dia udah tahu lu dikerjain. Ternyata gue udah kerjain biar gue ngeliat gituan bang. Gila. Goblok gue bilang. Tapi akhirnya lu nyaksiin sendiri tuh bang. Itu gue nyaksin sendiri bang. Kondisi memang lantai atas itu memang terbilang lembab ya kalau gue lihat. Kalau dibilang lembab, enggak lembab bang. Iya. Cuman di situ kayak ada patung-patung yang bikin Sugestinya tinggi di parah situ, gitu ya. Sugestinya tinggi di situ bang. Nah, jadi pas ketika lu masuk situ bang, lantai paling atas ya. Lu nih jadi ceritanya lu dipelonco nih sama temen lu nih, sama senior kita lah ya. Iya. Sama senior kita. Dan akhirnya Kalau dia lagi enak-enakan ngopi, anjir. dia ngopi Bang. dan lu ditinggal sendiri. Tinggal sendirian. Lu posisinya lu marah gak gitu sama dia? Nah pas gue ketemu itu kan gue kesalahan ya. Iya. Gue lihat gitu, gue takut juga. Terus gue lari, ketemu dia tuh dia lagi ngopi. Gue kata-katain lu anjir lu ya. Gue gak mikir dia senior atau apa. Ya emosi lah, istilahnya memang kita kondisi kita di situ kerja, kita masih baru ya kan. Kerjain kayak gitu ya ada anak juga gitu. Nah, kalau dari versi gua bang, kalau di situ yang lantai paling atas itu memang gue bilang tempatnya memang lembab kan. Yang bikin sugesti itu memang boneka yang King Kong itu bang deh. Itu yang gede banget. Udah tahu giginya buset. Nah, mangap lagi. Udah gitu kalau kita masuk ke area itu kan posisinya masih gelap. Masih ketutupan, istilahnya masih ketutupan sama tenan-tenan. Dan di situ juga pernah sekali bang gue. Di eskalatornya juga bunyi. Pas lagi itu duk jalan gue samperin, dia kagak ada lagi. Ya, udah basi kayak gitu. Ya emang lokasi itu memang dulunya terkenal. Kalau buat lokasi itu yang gue tahu The Suicide dulu itu memang ada rumah bangunan tua yang dibongkar dan akhirnya di situ dijadikan mall itu bang. Iya. Dulu itu kan yang gue tahu memang di situ ada pohon bobo, terus ada rawa-rawa juga, dan di situ juga gue dengar dulu kasusnya pernah ada pembantaian pada era zaman Belanda atau zaman Jepang, dan akhirnya dijadikan mall itu ya memang terkesan serem juga gitu kan. Sampai juga gue pernah katanya ada yang kayak mungkin tuh itu yang anak kecil yang napakin kaki itu mungkin dia salah satu korban dari ini sih, jadi human error sih gue bilang sih. Iya. Jadi dia tuh kejepit sama eskalator bang. Iya. Gue rasa. Nah, dan itu juga gue dengar ceritanya, yang dia jatuh duluan ke bawah itu palanya pecah itu kan. Iya. Dia kejepit eskalator abis itu. Gila tuh gue bilang. Ya gue juga pernah dengar dari senior di sini dulu pernah ada kejadian anak kecil jatuh, dia mungkin megang eskalator tangannya licin atau gimana, dia ngikut dan akhirnya jatuh ke bawah, palanya pecah dua gitu ya. Jadi teman-teman, lokasi yang gue ceritain ini salah satu mall di Bekasi, dan gue nggak bisa sebutkan ini mall mana ya. Ya teman-teman bisa menerka-nerka sendiri. Jadi mall ini memang angker teman-teman.
angkanya gue bilang karena memang gue sama Bang Dev ini memang udah mengalami, maksudnya mengalami tuh kita kerja di situ ya Bang ya. Pernah kerja di situ sebagai cleaning service. Iya, dan udah gitu kita ngalamin hal-hal yang gaib lah. Istilahnya selama kita kerja itu kita dipelonco sama senior kita gitu ya Yang Bang. dulu Ya. waktu Gue kita juga baru pernah ngalamin. Nah Bang, jadi sebelum gue tutup nih Bang video kali ini Bang, gue ada mau tanya-tanya sama lu. boleh. Dalam kejadian ini Bang ya, lu kan sering diganggu nih dari lantai basement sampai lantai atas ya kan, paling atas. Nah dari situ Bang, lu pernah nggak sih maksudnya dalam benak lu tuh lu mikir gua di sini nih mau nyari sesuatu buat gua istilahnya punya pegangan, punya kodam. Biasanya orang-orang pagi-pagi masuk mall Bang yang gua tahu ya, itu banyak orang-orang yang narikin kayak jin-jin dari situ Bang. Wah, gua nggak bisa, jujur aja gua nggak punya kekuatan untuk seperti itu Bang. Nggak ada ya. Nggak ada kekuatan untuk ya, kondisi lu di situ kerja cuma normal aja gitu ya. Itu ya. gua kerja cuma pikiran gua kerja untuk nafkah keluarga gitu Bang. Nah dari situ Bang, pengalaman apa sih yang bisa lu petik Bang setelah lu ngerasain teror selama lu kerja di situ Bang? Jadi pengalaman gue itu sebagai manusia biasa ya. Jadi kita harus menghormati lah Bang. Oh ya. Menghormati sama penghuni situ lah Bang. Jadi kita ada permisinya lah. Ya, kulonuan lah ya. Kulonuan ya kan bahasa ya. Iya ya. Jadi permisi. Jadi kita kalau misalkan itu jangan asal nyabrak aja situ gitu. Iya kerja maksudnya Nah, kita mau kerja aja kita nggak izin dulu. Kalau gitu, kita kerja juga permisi lah Bang. Jadi permisi itu dalam tanda kutip kita bukannya musyrik ya. Jadi permisi, jadi kita permisi sama orang yang lebih lama nempatin di situ Bang. Bukan orang ya, makhluk yang lebih lama nempatin di situ gitu. Nah, jadi gini Bang Dev. Gua ada satu pertanyaan lagi yang mau gua tanya sama lu nih Bang. Ada apa tuh? Jadi posisinya waktu gua kerja itu ada kopi sama rokok yang selalu disediakan sama orang nih Bang. Itu kerjaan siapa sih Bang? Nah itu Bang. Ya. Itu tuh kerjaan senior gua saat dia yang kerja di situ Bang. Fungsinya buat apa sih? Yang gua tahu, jadi tuh dia tuh gini Bang. Dia naruh kopi sama rokok, dia tuh bilang permisi. Oh iya. Permisi. Dia bilang ini, saya mau kerja di sini. Jangan diganggu ya. Nih buat ngopi sama rokok nih saya bakarin gitu kan. Oh jadi jatuhnya kayak tumbal area gitu Bang ya? Tumbal area bisa dibilang begitu. Bukan tumbal area, dia minta kayak sajian gitu Bang. Oh jadi makhluk itu minta sesajen itu. Biar dia tuh sama-sama enak Bang. Iya. Maksudnya biar kerja nggak diganggu. Kerja nggak diganggu ya. Iya benar. Ya terus dari situ gue juga ngerasanya kayaknya memang itu ulahnya teman-teman kita sih gitu kan. Tapi ya gue nggak masa bodoh lah, maksudnya gue nggak terlalu mikirin. Oke deh Bang Dep, gue makasih banget nih sama lo udah mau gue undang buat ngobrol di channel gue Circle Gaib nih. Jadi gue tutup aja Bang Dep ya. Boleh ditutup. Oke. Baik teman-teman, cerita horor pada malam hari ini gue tutup. Buat teman-teman yang otomatis pasti kepo kan sama lokasinya ini di mana gitu ya. Ini lokasinya masih di daerah Bekasi dan ini salah satu mall yang pernah gue sama Bang Dev itu bekerja teman-teman. Jadi gue nggak mau nyebutin mallnya takut sensitif ya, biar teman-teman sendiri bisa menerka-nerka. Oke teman-teman, gue nggak mau panjang lebar, gue mau tutup video pada malam hari ini. Terima kasih buat Bang Dev udah mau ngobrol cerita horor bareng Circle Gaib. Jadi teman-teman sebelum gue tutup video malam hari ini, jangan lupa mampir ke channel Bang Dev. Bang Dev? Bedah mistis. Di situ ada eksplorasi yang otomatis bakalan menarik teman-teman. Karena Bang Dev ini kalau masuk bangunan angker itu udah paling gila banget teman-teman. Oke teman-teman. Jadi video malam hari ini gue tutup segini aja ceritanya. Di lain waktu kalau memang ini banyak yang nonton, gue bakalan bercerita sama teman-teman gue yang punya pengalaman horor teman-teman. Buat teman-teman yang udah menyaksikan Bedah Mistis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Circle Gaib. Oke Bang Dev, terima kasih. Kita tutup video pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.